pada rekan Wiratmaja. Silakan rekan Wiratmaja. Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa dalam diskusi spesial dengan topik menakar kinerja KPU dan Panwaslu Kabupaten Buleleng. Edisi hari ini, Jumat 30 September 2016. Kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana MPD. Selamat pagi Pak Gede Suwardana. Selamat pagi Bung Wiratmaja. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Kemudian Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Sugiardana SHMH. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi Pak Tut. Selamat pagi pendengar untuk siaran. Ketua PWI Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Ngurah Aswibawan. Selamat pagi Pak Ngurah. Ya, selamat pagi Bung Wirat dan selamat pagi juga pendengar untuk dimanapun berada. Dan dua tim, masing-masing tim Pas di Hati, Bapak Putu Mangku Murtiasir. Selamat pagi Pak Mangku. Selamat pagi Bung Wirat. Om Swastiastu, pemirsa dimanapun Anda. Dan tim dari Surya, pengacaranya yakni Bapak Nyoman Sunardi Sajanangkum. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Bung Wirat. Om Swastiastu. Lalu pendengar pada bentuk semuanya. Iya. Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng akan berlangsung tanggal 15 Februari 2017. Demikian tahapan sudah berlangsung dan beberapa kinerja KPU dan juga Panwaslu sudah mulai menjadi sorotan dari masyarakat, terutama bagi pasangan yang akan bertarung pada pilkada mendatang. Walaupun KPU sendiri tanggal 21 Oktober baru akan menetapkan pasangan calon dari independen. Nah, kita dengarkan dulu penilaian kinerja KPU dan dari Panwaslu oleh tim Surya. Pak Nyoman Sunardi, silakan. Terima kasih Bung Wirat. Pada para pemirsa, sebagai kultur yang saya muliakan, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, ngobrol, berdiskusi tentang pemilu kada yang akan berlangsung di wilayah Kabupaten Buleleng. Kami juga berbahagia dikasih kesempatan pertama untuk menyampaikan beberapa catatan, barangkali bukan catatan-catatan kecil yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPU maupun Panwas di Kabupaten Buleleng serta penyelenggara pemilihan. Pertama-tama, sebelum kami menyampaikan beberapa catatan penting dari tim Surya, kami perlu menyampaikan permohonan maaf karena memang seharusnya ada di sini Bapak Madi Sukarno, Ketua Koordinator Tim Advokasi dari Tim Pemenangan Surya. Namun karena ada sesuatu hal yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan, saya diminta untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan para pemirsa semua tidak mengurangi minat dari para pemirsa untuk ikut berinteraktif pada pagi yang cerah ini. Perlu kami sampaikan bahwa walaupun belum secara resmi ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, paket Surya sudah terbentuk tim advokasi yang memiliki tugas nantinya untuk mengawal bakal calon ini untuk mengikuti semua tahapan-tahapan melengkapi persyaratan untuk mengikuti jalannya pemilihan sampai terjadinya pemilihan pada Februari tahun depan. Jadi kami sudah terbentuk seperti yang saya sebutkan tadi, koordinatornya Bapak Madi Sukarno Sajanangkum, dan anggota ada sekitar 33 orang advokat muda yang sudah bergabung dan mau berpartisipasi sebagai tim advokasi. Dan kami di sini para advokat, para sarjana hukum yang berkumpul dalam tim advokasi ini sekali lagi ingin memberikan sumbangsi, ingin memberikan tenaga pikiran yang kami miliki untuk membantu
walaupun kami ada di paket surya, tapi tentu harapan kita ke depan adalah bagaimana pemilihan kepala daerah di sini, bagaimana demokratisasi, alam demokrasi yang di Singaraja ini, di Kabupaten Buleleng ini bisa berjalan. Ya, oke, catatannya, catatan terhadap Baik. KPU, catatan pada Panwas. Dari beberapa catatan yang sudah dikumpulkan, yang kami coba pakai, yang pertama tentu kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Buleleng. Jadi selama ini dalam beberapa tahapan yang sudah dilewati, kami melihat KPU Kabupaten Buleleng sudah melakukan koordinasi dengan baik dengan tim pemenangan di Surya. Jadi dengan selalu berkoordinasi setiap apapun yang kegiatan ataupun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, koordinasinya sudah berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa catatan kecil yang bisa kami sampaikan, dan ini mungkin sebenarnya bisa terlalu berpengaruh. Dan dalam beberapa kesempatan untuk di tingkat KPU di Kabupaten Buleleng sudah bagus dalam hal koordinasi, namun memang masih ada kekurangan di tingkat bawah ini, di BPS. Hal yang paling menonjol adalah pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dukungan KTP yang diserahkan oleh paket surya, itu ada beberapa catatan yang disampaikan oleh relawan di bawah bahwa petugas BPS sepertinya ada indikasi, ada penilaian menurut pengamatan dari tim, sepertinya bekerja hanya sekedar saja salah-salah. Jadi tidak mau memaksimalkan untuk mengkonfirmasi dukungan-dukungan yang masyarakat yang sudah menyerahkan dukungan kepada masyarakat. Jadi itu sepertinya enggan, agak ogah-ogahan, kemudian koordinasi untuk berkoordinasi dengan tim pemenangan, dengan korlap-korlap kami di masyarakat juga kurang dilakukan, tidak seperti yang dilakukan oleh KPU Buleleng dengan tim pemenangan di tingkat pusat. Jadi itu catatan kecil untuk KPU Kabupaten Buleleng. Untuk ke depan harapan kami tentu ini tidak terulang lagi. Jadi harapan kami ke depan KPU, karena ini masih ada tahapan verifikasi faktual dukungan KTP, kami harapkan KPU baik dari tingkat kabupaten sampai di bawah bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, untuk memvalidasi, untuk bekerja maksimal, profesional, agar dukungan masyarakat yang sudah diserahkan ini dapat terkonfirmasi dengan baik. Jadi itu harapan kami, dan kami berharap ke depan ini KPU mengizinkan dan mau berkoordinasi dengan korlap-korlap dan mengizinkan kami untuk menempatkan nanti tim advokasi di tempat-tempat yang sudah diuji untuk dilakukan verifikasi faktual dan koordinasi lain tentunya. Nah, catatan kami juga terhadap Panwasli, secara umum memang karena kewenangan yang dimiliki, menurut pandangan kami memang kewenangan yang dimiliki oleh Panwas ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Jadi mungkin ini juga belum menjadi catatan kita bersama. Tapi dari catatan kami memang ada beberapa temuan yang harusnya menjadi catatan bagi Panwas ini, terutama dari penilaian beberapa tim kami. Ada oknum-oknum Panwas yang sepertinya oper, jadi yang sesuatu yang bukan tugasnya tapi sepertinya kok jadi wewenang Panwas. Contoh salah satunya, contoh ini kami tidak menyebutkan contoh di mana, sepertinya ada salah satu ada KTP ganda, jadi seolah-olah oknum Panwas ini sepertinya yang ganda dicoret aja. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini kan tentu sangat mengganggu, karena Panwasli ini kan tidak bergerak di bidang, tidak bisa mengeksekusi apakah itu dukungan itu bisa atau tidak digunakan. Itu kan kewenangan KPU. Jadi Panwas seharusnya kan tugasnya mencatat, kemudian merekomendasi ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
Panwas itu kan bukan sebagai eksekutor terhadap hal yang menjadi temuan-temuan. Jadi itu harapan dari kami, dan beberapa memang dari pemantauan kami, dari pengamatan kami, ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh masyarakat menilai bahwa Panwas agak kurang tegas dalam hal memberikan sanksi ataupun menindaklanjuti dari setiap laporan. Jadi ada beberapa laporan mungkin yang sudah masuk dari masyarakat, seperti adanya mobilisasi yang dilakukan oleh kepala desa, mobilisasi PNS atau tenaga-tenaga kontrak dalam apa namanya, ikut dalam pendaftaran salah satu calon. Kita mungkin bisa lihat dalam beberapa berita di media. Nah, ada laporan-laporan seperti itu dari masyarakat. Nah, kami dalam forum ini ingin mempertanyakan apakah sudah ditindaklanjuti oleh Panwas, dan sejauh mana apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Panwas. Nah, secara umum kami ingin memberikan catatan kepada KPU dan Panwas bahwa pemilu ada di Kabupaten Buleleng ini menjadi barometer Bali sebenarnya, karena di sini penduduknya paling besar di Kabupaten Buleleng. Hasil pemilu kada di Kabupaten Buleleng ini sangat mencerminkan wajah Bali, demokrasi yang terjadi di Bali. Apalagi tantangan yang terberat adalah ikutnya kembali pasangan Pak Bupati Agus Sulardiana dan Pak Wakil Bupati Pak Susilo dalam pemilu berikutnya. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi KPU dan Pak Panwasle, karena selain pasangan calon dari PDIP ini yang punya presiden, juga seorang pengusaha, juga seorang masih bupati saat ini tentu kami selaku masyarakat dari tim Surya mengharapkan agar KPU dan Panwas ini benar-benar menjalankan tugasnya, terutama KPU agar bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat undang-undang, bisa menjalankan tugas secara mandiri, profesional, dan memiliki integritas. Karena di masyarakat dan mungkin secara umum sudah menjadi rahasia umum, kalau petahana ikut ini kan sering menjadi apa namanya, semacam ada pak ewo ya. Jadi masyarakat tahu bupatinya maju lagi, gitu paling KPU-nya kan pak ewo, nanti Panwas juga nggak enak menegur apa. Nah, kami berharap dalam pemilu di Buleleng ini tidak terjadi seperti itu. Di sini kan ada KPU, ada Panwas, mudah-mudahan. Tugas Anda sebagai tim pengacara di Surya, seandainya nanti lolos, mengkritisi itu juga, sambil melakukan pengawasan dan tahapan yang dilakukan oleh kedua penyelenggara ini. Mungkin satu lagi catatan, Satu lagi catatan penting yang ingin saya sampaikan di sini sebelum dilanjutkan yang lain. Mari sekarang ini kan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo kan sedang menyerukan perang terhadap korupsi, perang terhadap narkoba. Jadi mohon ini agar menjadi dasar dan pegangan bagi KPU untuk juga menseleksi, untuk meneliti persyaratan pencalonan nanti sehingga sehingga selaras dengan itu, terutama korupsi ini kan berkaitan dengan cuti nantinya, dengan cuti kampanye dan lain sebagainya. Ini yang sangat harus didasari, apalagi hari ini kami membaca koran belum ada permohonan yang diajukan ke gubernur dan lain sebagainya. Ini mohon disoroti. Yang kedua, masalah narkoba di Singaraja ini sudah sangat parah menurut pengamatan kami, peredaran narkoba. Tentu kita tidak menginginkan di wilayah kita ini ada operasi tangkap tangan nanti umpamanya seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Nah, ini harapan kami agar dari KPU maupun dari Panwas benar-benar meneliti dua dokumen ini, terutama yang berkaitan dengan cuti bagi incumbent, yang kedua mengenai tes kesehatan dengan tidak keterlibatan narkoba, apakah dengan melibatkan BNN dan yang lain. Ini yang kami fokuskan karena ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman Sunardi dari pengacara Dem Surya. Sekarang dari tim PAS, Pak Mangku Merdeyasa. Silakan. Baik, Bung Wilat dan Bapak-Bapak yang hadir di studio yang saya banggakan, terutama rekan saya Pak Nyoman Sunardi, rekan yang bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati dari Surya, Pak KPU, Panwas dan juga dari divisi hukum yang saya hormati. Ya, yang paling utama dalam Ketua PWI juga. Ketua PWI, mohon Iya. maaf. Ketua PWI, mohon maaf. Terutama yang paling saya hormati adalah masyarakat Kabupaten Mulia dimanapun yang pertama, kita semua sepakat bahwa aturan ataupun regulasi kita akan jadikan sebagai panglima dalam melaksanakan sebuah event apapun itu, termasuk pilkada. Ya, tentunya kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman, kebetulan pasangan kami adalah pasangan petahana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula kami dapat sampaikan dan kami memberikan sebuah jaminan bahwa kami tidak akan pernah memakai fasilitas negara untuk membackup ataupun untuk memberikan sebuah kemudahan buat pasangan kami dalam rangka nantinya berdemokrasi di Pulau ini. Kami sangat menyadari bahwa hak konstitusional masyarakat pada saat pilkada merupakan sebuah event, merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama untuk kita laksanakan, baik KPU, Panwas, dan juga pasangan dalam peserta pemilu pada khususnya. Yang kedua, izinkan kami atas nama tim pemenangan Pasti Hati mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan di KPU ya, atas koordinasi selama ini, termasuk sampai di tingkat desa. Kenapa kami katakan seperti itu? Di tingkat PPS, pada saat kami dan juga tim-tim kami di tingkat desa melakukan pencairan, koordinasi, dan juga mungkin pendaftaran calon-calon pemilih yang baru ya PPS sangat kooperatif ya, memberikan data dan juga memberikan sebuah langkah-langkah informatif ya, sehingga rekan-rekan kami, bakal calon pemilih kami yang tetap dapat sebagai relawan maupun simpatisan bisa nanti merasakan hak pilihnya. Oleh karena itu sekali lagi untuk rekan-rekan KPU kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi. Ya. Kalau kita ngomong sebuah value atau penilaian mungkin terlalu dini karena posisi ini baru berjalan. Ya, penilaian juga bertahap, Pak. Ya betul. Oleh karena itu makanya di awal saya katakan mudah-mudahan rasa bangga dan apresiatif kami kepada KPU tetap sampai nanti pada saat ending, pada saat KPU menetapkan pasangan terpilih, ya sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Yang kedua menyangkut masalah pro kontra masalah dukungan dari Partai Gerindra. Ya. Di awal juga kami mempunyai sebuah perspektif yang sama, ya kan? Namun setelah dikasih penjelasan dalam pleno oleh saudara ketua KPU pada saat itu, di mana memang daftar nama pengurus Partai Gerindra yang disetor oleh DPP Partai Gerindra kepada KPU Pusat yang dijadikan sebagai acuan sesuai dengan amanat peraturan KPU nomor 12 tahun 2016, sehingga kami dari tim pasangan Hati dan juga dari Partai Gerindra sendiri sangat menyadari bahwa itu sebuah regulasi yang harus kita tunduk dan taat kepadanya. Oleh karena itu kami sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan Gerindra dan beliau sangat teguh menerima situasi dan kondisi itu. Yang ketiga, khusus menyangkut masalah Panwas dan juga tadi disampaikan oleh rekan kami, terima kasih atas saran masukannya menyangkut masalah mobilisasi. Yang pertama dapat kami tegaskan, kami tim pemenangan Pasti Hati tidak pernah meminta ataupun menginstruksikan ya, baik oknum, kepala desa maupun kader-kader yang tanda kutip ya, yang tanda kutip katanya konon katanya masih ada di biokrat dan lain sebagainya untuk melakukan sebuah mobilisasi massa pada saat pendaftaran. Ya. Kami juga sangat menghargai hak konstitusional daripada masing-masing warga. Ya. Contoh satu faktual yang saya coba sampaikan. Ketika berbekal kehidupan bawahan, ya, ketika itu juga kita lakukan sebuah komunikasi berbekal sesuai dengan undang-undang desa, ya kan, dan juga PP 43 Anda dilarang untuk berpolitik praktis. Iya Pak, kami kesini kebetulan kami lewat disapa oleh warga. Kemudian kami melihat warga kami lebih daripada 5 orang berkumpul dalam sebuah tempat. Sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan komunikasi ada apa dan lain sebagainya. Nah ini tentunya jangan sampai dianggap sebuah kebenaran. Oleh karena itu untuk rekan-rekan Panwas silakan rekan-rekan Panwas melakukan hal-hal sesuai dengan tahapan dan juga regulasi yang ada. Ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Nyoman. Sampai ke mana nanti saksi dan lain sebagainya, tentunya itu menjadi domain daripada Panwas untuk melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi untuk kemudian selanjutnya keluar sebuah eksekusi.
Mungkin itu dulu, Bung Milad, ya penilaian awal yang dapat kami sampaikan. Pada intinya kepada dua lembaga, KPU maupun Panwas, ya sampai detik ini izinkan kami tim pemenangan Pasti Hati memberikan apresiasi. Mudah-mudahan sampai di tingkat final hal yang menjadi acuan, kotak, standar, dan juga mekanisme di Panwas dan KPU bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Bung. Baik, terima kasih Pak Mangku Merdayasih dari tim Pasti Hati. Silakan Pak Ketua KPU, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh tim Surya dan juga dari tim Pasti Hati. Oke, terima kasih Bung Najib. Terima kasih Bung Sinarte dari tim Dewan Masukerawan Dalam Jaya, Bung Mangku Merdayasih dari tim Prabu Suratnyana dan Bung Mas Citra. Beberapa catatan yang disampaikan kepada KPU. Pertama, KPU apresiasi